ucapkan dengan penuh kerinduan, penuh kesadaran. Bukan hanya sekedar mengucapkan karena terbiasa, tetapi ucapan itu didorong karena kerinduan, ingin berjumpa kepadanya, mengucapkan terima kasih langsung kepadanya. Yakni alaihi salatu wassalam, semakin kita membaca sirahnya, semakin kita mengetahui tentangnya, otomatis kita semakin cinta kepadanya. Semakin cinta kita kepadanya, tentu semakin rindu. Semakin rindu, semakin ingin berjumpa. Dan cara terbaik atau ucapan terbaik yang saat ini bisa kita ucapkan dengan berselawat kepadanya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga keselamatan dan rahmat Allah curahkan selalu kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan insyaallah yang selama ini kita ucapkan, yang selama ini kita amalkan, insyaallah kita akan terkejut dengan apa yang dibalaskan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Insyaallah kita semua memiliki cita-cita kepada Rasulullah. Kita semua memiliki harapan kepada Rasulullah. Saya tidak tahu apa yang di hati orang tua saya, ayahanda dan ibunda, apa cita-cita ayah dan ibunda kepada Rasulullah. Kalau saya pribadi, cita-cita saya berjumpa dengan Rasulullah SAW ialah membacakan Al-Quran di depannya dan langsung diperbaiki oleh Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Jalla Jalaluhu, saya 2-3 hari yang lalu dikabari oleh senior saya, Ustaz Anwar. Beliau senior saya di Muhammadiyah. Beliau bilang bisa ngisi, kata beliau. Karena saya juga sudah pernah ngisi setahun yang lalu, dan tiba-tiba sekenali Allah izinkan, tidak lain dan tidak bukan bermaksud untuk mengajari, bukan bermaksud untuk menggurui, hanya fadilah majlis ilmu, fadilah majlis zikir, fadilah kita bertemu untuk membahas Al-Quran, Al-Hadis, fadilah untuk memuji Allah Jalla Jalaluhu. Hanya fadilah itulah yang saya harapkan, tidak lain dan tidak bukan, hanya karena itu. Dan sekali lagi, saya tidak pernah bermaksud untuk mengajari siapapun, hanya saja saya ingin mengamalkan amalan apa-apa saja, amalan yang dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin, sangat mungkin, bukan mungkin lagi, sangat mungkin belum semua yang mengenal nama saya. Apa gunanya nama dikenal? Nama dikenal agar bisa dipanggil. Nama dikenal agar bisa tutur sapa nantinya. Dan saya sangat sadar berhadapan dengan orang-orang tua saya. Saya pastikan di sini hanya 2 orang yang belum menikah, saya dan saudara saya Rianto. Dan seperti yang saya katakan tadi, jika maksud saya di sini untuk mengajari, maka itu adalah bidun adab, tidak ada adab kepada saya sendiri. Ayahanda, ibunda, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Jalla Jalaluhu, nama saya Bambang Amansyah. Saya lahir, besar dan tinggal sekarang di Tangga Besi. Saya, Ustaz Chandra dan Rianto sama-sama di Tangga Besi. Kalau nanti hujan deras, ban bocor, singgah aja depan Margotillah. Singgah aja, insyaallah saya akan sambut. Dan insyaallah persaudaraan kita karena Allah Jalla Jalaluhu, yakni bukan karena kepentingan apapun, tapi karena kepentingan akan cintanya Allah Jalla Jalaluhu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya bukan pemateri asli, ataupun bahasa lainnya adalah pengganti dari guru kita. Tapi saya coba ingin mengangkat satu tema yang apabila nanti saya ada kesalahan apapun, baik di pembacaan Al-Quran atau melafazkan hurufnya
atau pembacaan hadis, saya dengan sengaja atau dengan rendah hati menerima apapun nasihat dari guru-guru saya, ayahanda saya yang saya muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Tema saya ialah mengupayakan dakwah karena Allah Jalla Jalaluhu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Jalla Jalaluhu, kalau kita ditanya nama-nama Nabi, insyaallah saya yakin dan percaya kita semua hafal, dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Dari sekian Nabi tersebut, ada satu Nabi, yakni Nabi Musa alaihissalam. Beliau Nabi Musa alaihissalam telah dijelaskan oleh guru-guru kita. Kedepannya pun pasti akan berjumpa dengan penjelasan tersebut, yakni berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan langsung, tetapi Allah masih bebankan, Allah masih suruh, Allah masih perintah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk berdakwah. Dan kita ketahui bersama-sama, Nabi Musa alaihissalam secara keilmuan tidak diragukan lagi. Karena apa? Karena beliau Nabi. Secara penerangan tidak diragukan lagi. Karena apa? Karena beliau adalah sumber hukum pada masanya. Tetapi Nabi Musa alaihissalam saat itu bertentangan atau berhadapan dengan cara bicara beliau. Cara bicara beliau yang kalau bahasa sekarang, kalau bahasa kampungnya jodoh, kalau bahasa sekarang apa bahasa Indonesia? Gagap. Tapi dakwah tetap dakwah, dakwah tetap dakwah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Jalla Jalaluhu, hingga berakhir ke Nabi kita Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, dakwah tetap dakwah. Ayat yang sangat populer, yang ayat itu kalau kami di Muhammadiyah dulu adalah ayat yang wajib dihafal. Dan sampai sekarang guru-guru kami mengatakan di Muhammadiyah, apapun yang Anda ingin ajarkan tetap berdalilkan Quran dan hadis. Tetap berdalilkan Quran dan hadis. Apapun materinya, tetap kita harus memiliki dua ini. Karena dalil ini adalah dalil dan dasar umat Islam, bukan hanya Muhammadiyah. Dan ayat yang kami hafal dahulu di kelas 1 wajib dihafal. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sangat sering mendengarkan bahwa semua kita, setiap kita yang percaya kepada Al-Quran dan hadis adalah da'i. Dahulu, secara jujur saya katakan, saya kira da'i itu adalah pilihan. Ada yang namanya da'i provinsi, ada yang namanya da'i kampung. Saya menganggap seperti itu dahulunya. Setelah dijelaskan oleh guru-guru kita, bahkan waktu saya di Kairo, Syekh Ahmad Sobri mengatakan, orang yang tidak dapat berbicara pun adalah da'i. Walaupun mengajak kebaikan dengan ucapan atau dengan kalimat, orang yang tidak berbicara sekalipun dikatakan da'i apabila dia percaya kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Ini adalah fakta yang menarik, bahwa setiap orang yang percaya, beriman kepada Al-Quran dan Al-Hadis, dan dia mengamalkannya, dia otomatis menjadi da'i. Dan diwajibkan kepada setiap kita untuk menyampaikan apa yang kita ketahui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita jujur, betul-betul jujur menyampaikan kebenaran, insya Allah kita akan pasti mendapatkan kelezatan. Tetapi belumlah sempurna kebenaran itu kalau yang kita sampaikan hanya cari-cari aman saja, cari-cari tenang saja, cari-cari enggak masalah saja. Kalau kita menyampaikan tema yang betul-betul mengajak kebaikan, itu insya Allah aman. Dimanapun insya Allah aman. Tetapi kalau kita mencegah kemungkaran, pasti kita berlawanan dengan apapun. Itu pasti menjumpai dan dihadapi oleh kita yang menyampaikan kebenaran itu sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berlandaskan ayat yang barusan saya bacakan, dahulu
Ada seorang syekh yang sangat terkenal, Syekh Ismail. Beliau mengatakan, sangat saya terima siapapun yang mengajar, yang belajar kepada saya dengan syarat hafal Al-Quran, bisa berbahasa Arab. Bahasa Arab yang populer ialah bahasa Arab Fushah namanya. InsyaAllah kita sering mendengar namanya Fushah. Apa itu bahasa Arab Fushah? Itu bahasa Arab baku. Saya pergi ke sekolah, itu baku. Kalau bahasa sehari-harinya, mau pergi sekolah, mau pergi sekolah. Pergi itu bukan lagi bahasa baku. Bahasa bakunya pergi. Saya ingin masak, saya ingin memasak, dan saya ingin memasak ayam. Kalau bahasa amiahnya, saya mau masak ayam atau mau masak nih. Syekh itu mengatakan, kami terima siapapun yang ingin belajar dengan syarat harus hafal Al-Quran, hafal hadis sekian, bisa bicara bahasa Arab Fushah dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Jalla Jalaluh, setiap tahun Syekh itu mengirim muridnya ke pelosok-pelosok kota, dan ada satu nama murid yang sangat masyhur, sangat pintar, sangat cerdas, namanya Abdullah. Dipanggil dan dijuluki Syekh Abdullah. Beliau disuruh datang ke satu kota yang dalam kota itu katanya tidak ada yang mampu berbicara bahasa Fushah. Kalau bahasa kitanya, tidak ada yang mampu berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik. Jadi bahasa mereka adalah bahasa kampung itu sendiri. Misalnya di suku Salam bahasa kade-kade, tidak bahasa Indonesia sama sekali. Syekh itu diamanahkan oleh gurunya Syekh Abdullah bahwasanya untuk menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran, menunjukkan bagaimana itu wajib, menunjukkan bagaimana itu haram, menjelaskan apa itu sunnah, menjelaskan apa itu bid'ah, ditunjukkan kepada Syekh Abdullah. Syekh Abdullah insyaAllah sudah mumpuni, Al-Qurannya bagus, hadisnya bagus, fiqihnya bagus, bahasanya bagus. Tetapi yang dia terima adalah masyarakat yang tidak paham bahasa Indonesia atau bahasa Arab pada saat itu, bahasa Arab yang bagus atau yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Jalla Jalaluh, namanya dakwah. Dakwah, kita harus mencari cara yang terbaik. Kalau kita dikirimkan ke satu kampung, sangat bisa jadi mereka mengerti bahasa kita, tetapi mungkin cobaannya mereka tidak menerima apa yang kita katakan, atau bosan, atau mungkin tidak bosan, tetapi mereka sangat lama kali pahamnya. Tetapi ini dakwah. Syekh Ismail mengatakan, apa yang engkau ketahui, tetapi engkau betul-betul tidak ingin mengajak kepada orang, maka itu akan jadi bumerang bagimu di akhirat kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya apa yang kita ketahui, betul-betul kita ketahui, misal ini adalah perbuatan yang sunnah, tetapi orang lain tidak paham itu sunnah, itu kewajiban bagi kita mengatakan ini sunnah, ini bid'ah. Jika kita tidak menyampaikannya, maka kita menzalimi apa yang Allah hadiahkan. Ilmu itu hadiah, kita sepakat. Ilmu itu hadiah, itu kita sepakat. Yakni Syekh Abdullah pada saat itu betul-betul tidak tahu mau harus mengatakan apa, karena di kampung saat itu tidak mengetahui bahasa apapun kecuali bahasa kampungnya. Kalau misalnya bahasa Jawa itu bukan bahasa baku, bahasa Aceh bukan bahasa baku, lebih dalam lagi bahasa Singkil, mengaku angko. Kalau bahasa Indonesianya, saya ingin mengajak Anda untuk sholat harus seperti ini, sholat harus dimulai dari ini. Mereka tidak paham dengan bahasa ini. Hingga Syekh Abdullah dalam hatinya berkata, dan dituliskannya dalam sebuah kitab, ini adalah cobaan yang tidak pernah saya pikirkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika kita betul-betul ingin berdakwah, ada saja rintangan yang belum kita pernah pikirkan. Dan kita pikirkan, kita harus sabar. Dan kita pikirkan, kita harus menjaga perasaan mereka. Itu yang kita pikirkan. Apabila kita mendakwahkan dakwah itu, ada sesuatu nanti yang kita jumpai yang sebelumnya kita belum pikirkan. Dan itulah yang dijumpai oleh Syekh Abdullah. Dan beliau melihat satu pemuda. Kala itu, pemuda itu membersihkan
kedelai yang hewan, kedelai atau keledai? Keledai. Keledai. Beliau membersihkan keledai sambil membacakan syair. Syair yang beliau sampaikan, aku merindukan seseorang yang aku tidak tahu apakah dia merindukan aku. Aku hanya merindukannya. Apakah aku salah merindukannya? Apabila salah, salahku di mana? Syekh Abdullah mendengarkan syair itu. Telah lama saya di kampung ini, hanya satu orang yang bisa membacakan syair dengan indah, yaitu sang laki-laki yang membersihkan keledai ini. Yang lainnya tidak sama sekali mengetahui bahasa yang seperti ini. Lalu Syekh Abdullah mengatakan, wahai laki-laki, apakah engkau ingin membumikan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan? Tentu saja saya mau, kata laki-laki tersebut. Wahai laki-laki, apakah engkau mau menjelaskan kepada masyarakat aina sunnah wa aina bid'ah, yang mana sunnah dan mana bid'ah? Tentu saja saya mau, kata laki-laki tersebut. Wahai laki-laki, apakah engkau ingin mengatakan yang mana hak, yang mana batil? Tentu saja saya mau, kata laki-laki tersebut. Tetapi saya tidak memiliki ilmunya, kata laki-laki pembersih kedelai tadi. Insya Allah saya akan ajarkan Anda, dan insya Allah Anda adalah murid saya satu-satunya. Cara Syekh Abdullah mendakwahkan ilmu kepada satu kampung tersebut dengan cara mengajarkan satu orang laki-laki, yang insya Allah laki-laki tersebutlah yang meneruskan ajarannya. Karena apa? Karena laki-laki tersebut mengetahui bahasa kampung, bahasa kawan-kawannya. Dikatakan tidak lebih dari 2 tahun beliau belajar dengan gigih. Karena apa? Karena beliau mencintai kata-kata. Beliau mencintai susunan kata-kata yang berubah menjadi kalimat. Beliau adalah perikmat syair. Beliau adalah perikmat kata-kata bijak. Jadi sangat cepat menangkap di akalnya. Beliau mengambil atau mengetahui apa yang diajarkan oleh Syekh Abdullah. Dan saat itu alhamdulillah telah diketahui beliau buka majelisnya dengan bahasa kampung tersebut. Sangat dicintai. Bahasanya sangat dicintai, susunan katanya sangat dicintai, dan sangat mudah paham. Apa yang dikatakannya sangat mudah dipahami oleh masyarakat dan sekitarnya. Tiba-tiba ketika sunnah dan bid'ah diketahui masyarakat, ketika hak dan batil diketahui masyarakat, ada masyarakat yang bertanya, wahai fulan, dari mana engkau belajar? Aku tidak melihat engkau pergi dari kampung kita. Aku tidak melihat engkau lama dalam menuntut ilmu keluar. Dari mana kau belajar, wahai fulan? Lalu beliau mengatakan, hingga saat ini perkataan yang sangat masyhur, tidak semua orang alim pandai berbicara. Tidak semua orang alim pandai berbicara. Tidak semua orang pandai bicara itu alim. Apa itu alim? Asal katanya allama yu'allimu, orang mengetahui. Sekali lagi saya ingin katakan, tidak semua orang yang pandai, sangat banyak ilmunya, tapi pandai bicara. Belum pernah merasa pandai bicara, apalagi orang alim. Dan jangan pernah mengatakan itu fulan itu lama belajar tapi tidak tahu apa-apa, karena kita melihat dia tidak pandai bicara. Itu adalah pasangan yang tidak bisa disatukan. Tidak semua orang alim pandai bicara, dan tidak semua orang yang tidak bisa bicara itu adalah bukan orang alim. Itu harus kita sepakati. Dan dakwah harus memiliki cara. Syekh Abdullah tidak mendakwahi semua kampungnya. Menjelaskan Quran dan hadis tidak semua kampung tersebut, tetapi satu saja yang hanya dia yang bisa mengerti apa yang disampaikan oleh syekh tersebut. Tapi ini adalah tentang cara. Jika kita gagal di cara yang satu, cobalah cari cara yang kedua. Jika gagal cara kedua, cobalah cari ketiga. Jika gagal yang ketiga ini, berdoalah kepada Allah dan katakan, ya Allah, aku ingin menjelaskan apa yang telah ku ketahui dan telah ku pelajari, tetapi inilah kemampuanku. Karena apa? Ada ayat sangat indah. Bagaimanapun kita menjelaskan ilmu-ilmu Allah, hak dan haram yang dijelaskan oleh Allah, sangat-sangat ilmu itu bisa diamalkan apabila Allah izinkan. Bagaimana cara Allah mengizinkannya? Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Allah akan ajarkan. Allah sebaik-baik pengajar, Allah sebaik-baik pemberi izin. Bagaimanapun pandai seorang dai berbicara, hafal Quran, hafal hadis, tapi Allah tidak mengajarkannya, tidak menuntunnya, tidak memberitahu caranya,
maka da'i ini akan berbicara saja, pendengarnya tidak akan mengamalkan apapun. Karena itu kita memiliki guru, guru kita memiliki guru, guru kita lagi memiliki guru, tetapi guru terbaik adalah Allah Jalla Jalaluhu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Allah memberikan pengetahuan hingga kita alim, Allah memberikan kita izin hingga orang bisa alim karena kita. Allah memberikan kita izin hingga kealiman itu merata dan luas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Jalla Jalaluhu, ketika si fulan tadi mendakwahkan apa yang Allah dakwahkan dalam Al-Quran dan hadis, suatu ketika beliau menangis. Beliau menangis karena apa? Karena gurunya yang selama ini mengajarkan dia duduk di depannya. Dahulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mencari ilmu itu namanya talaqi. Talaqi itu ada seorang syekh duduk di atas agak tinggi, murid-muridnya duduk di bawah. Saat beliau melihat gurunya, beliau tersentuh. Apakah pantas aku ini berbicara? Tapi syekhnya mengatakan, lanjutkan. Tidak usah diketahui saya ini adalah guru, ini adalah dakwah. Yang ingin saya sampaikan adalah, jika betul-betul kita ingin mendakwahkan apa yang Allah dan Rasulnya katakan, kita akan menjumpai apa-apa saja yang belum kita pikirkan. Yang kita pikirkan, kita akan kesulitan dalam menjelaskan, kita akan butuh waktu dalam menjelaskan. Itu yang kita pikirkan. Ada saja yang tidak kita pikirkan akan datang menjumpai kita. Tetapi bagaimana tidak? Bagaimana mungkin kita lalai? Ini adalah perintah Allah. Dan siapapun yang mengatakan kebaikan, dia diberi gelar umat terbaik. Umatnya siapa? Umat Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pun berbicara di sini sangat banyak kekurangannya. Tapi bagaimana mungkin pembicaraan itu harus orang yang sangat tidak memiliki kesalahan? Itu rasanya tidak mungkin. Kalau kita fokus kepada satu kesalahan saja, maka tidak ada yang mampu memberikan kesempurnaan. Tetapi yang perlu kita pikirkan dan kita renungi, jika ada yang mendakwahi kita, apapun itu, bagaimanapun kalimatnya, bahkan kita sudah tahu apa yang dikatakannya, maka ingatlah bahwa dia sedang menjalankan perintah Allah Jalla Jalaluhu. Kita yang telah mengetahuinya, maka katakan, baiklah, saya akan mengamalkannya. Apabila kita belum mengetahui apa yang dikatakannya, maka bersyukurlah. Karena apa? Karena kita telah mendapatkan dakwah dari Allah, dari Rasulnya, daripada da'i-da'i yang Rasulullah katakan mereka adalah terbaik. Kita bersyukur akan dua hal. Jika kita berjumpa dengan para pendakwah, kita telah berjumpa kepada yang Rasulullah SAW katakan mereka adalah yang terbaik. Jika kita telah mengetahui ilmunya, kita tetap berjumpa kepada mereka yang terbaik. Dan kita bukan memponis mereka, mengatakan kelemahannya, kita hanya mengamalkan apa yang ingin disampaikan. Sangat banyak kelemahan dan kekurangan saya. Ma'amal selain fakir kita nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikianlah kita dengarkan tadi sama-sama tausiah secara umum. Begitu panjang lebar, kita semuanya dapat menyimpulkan bahwa dakwah ini kewajiban kita bersama. Kita hadir pun berdakwah menurut ceramah saja. Kita hadir saja sudah berdakwah. Berikutnya yaitu informasi dari perserikatan pada Bapak pimpinan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu